sebetulnya ini adalah juga ilmu pengetahuan begitu loh, yang dibungkus dengan mitos, pasti memiliki kepentingan-kepentingan, harapan doa. Sehingga sang empu ketika membuat, dia berusaha memproyeksikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan dari sang pemesan. Jadi tidak usah gumun, tidak usah heran ketika keris itu memiliki, dikatakan kekuatan, memiliki kekuatan power, daya energi. Si Aji itu sendiri apa sih gitu? Karena barangkali mungkin yang generasi muda itu kan kadang-kadang si Aji khawatirnya secara imajinasinya itu dinyatakan dalam bentuk yang inilah begitulah. Jadi kalau mungkin di zaman pada zamannya ya itu benda-benda semacam ini, keris, tombak dan sebagainya yang disebut si Aji itu sebetulnya ini adalah juga ilmu pengetahuan begitu loh, yang dibungkus dengan mitos gitu. Mengapa dibungkus dengan mitos? Karena masyarakat di waktu itu mungkin belum nyampe untuk membedah kronologi atau proses yang disebut, yang merupakan pengetahuan yang tersebut secara ilmiah dan sebagainya. Sehingga yang kita pahami adalah dari unsur mitosnya saja gitu. Padahal nah sekarang di era sekarang mari kita ini dibalik, kita membedah mitosnya, kita cari ambil ilmu pengetahuannya. Gitu. Sehingga bagaimanapun kita berusaha mencari apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebetulnya kayak tadi nenek moyang kita sudah memahami sebetulnya ilmiah kok. Jadi disebut besi aji. Jadi besi itu logam, aji ini nilai, memiliki nilai. Kenapa memiliki nilai? Karena di sana terkandung makna-makna filosofi dan unsur-unsur yang bisa mempengaruhi perilaku manusianya, pemiliknya. Dimana keris ini kadang-kadang sampai disangkakan dianggap keramat. Kenapa? Jadi keris ini sebetulnya adalah sebuah produk teknologi di masa lalu yang cara pembuatannya itu dengan menggunakan tahapan-tahapan di mana salah satunya diawali dengan niatan yang baik dan positif. Contohnya para empu dulu ketika membuat itu selalu diawali dengan niatan yang baik, doa-doa, harapan-harapan yang positif. Nah, harapan-harapan dan doa itu tertuang dalam bentuk pamor. Jadi pamor itu adalah simbol-simbol dari harapan dan doa yang diwujudkan oleh sang empu. Sehingga dalam bentuk ya, nah biasanya sang empu ini kan dalam membuat sebuah besi aji itu biasanya setelah mendapatkan pesanan, yang pesan biasanya ya dari petinggi, pejabat atau saudara kaya, pasti memiliki kepentingan-kepentingan, harapan doa. Sehingga sang empu ketika membuat, dia berusaha memproyeksikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan dari sang pemesan ke dalam dirinya. Karena empu dia waktu itu dianggap adalah seorang yang luweh secara spiritual, sudah mumpuni sekali, sehingga dipercaya untuk membuat sebuah pusaka ini menjadi memiliki sebuah kekuatan dan daya guna yang dapat mempengaruhi kehidupannya si pemesan secara luar biasa. Sehingga doa-doa yang diinduksi oleh sang empu melalui tahapan-tahapan tertentu itu menjadi menyatu dengan belah keris atau pusaka. Sehingga orang yang menggunakan itu punya semacam misalkan ada kepercayaan diri atau gimana kayak gitu ya, semacam itu. Jadi bilah keris itu ada besi, ada pamor. Nah, pamor ini ada unsur nikelnya. Kita ketahui bersama sebetulnya ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sebetulnya di dalam keris, contoh saja baterai yang ada di HP itu. Jadi di situ baterai yang kita tahu semua itu ada unsur nikel. Disitulah itu yang bisa menyimpan energi. Riset energinya ya, gitu. Riset energinya di sana. Sehingga dimungkinkan
kemungkinan besar jadi energi yang diciptakan, yang diinduksi oleh empu tersebut tersimpan ke dalam menyatu ke dalam kandungan unsur mikro, sehingga boleh dikatakan menurut saya pribadi dalam keris itu unsur yang penting itu adalah nikel. Karena apa? Disitulah justru yang menjadi unsur utama untuk menyimpan energi. Sehingga ketika energinya sudah energi dari sang empu itu disana, energinya apa? Ya tentunya harapan yang doa tadi. Jadi terbentuklah nikel itu membentuk sebuah motif pamor. Pamor biasanya merupakan bentuk-bentuk simbol-simbol yang ada di alam. Atau ada pamor dengan derajat bentuknya yang kita sudah tahu semua. Lunting-lunting. Ini harapannya tentunya yang memilikinya nanti akan mendapatkan derajat masyarakat. Udah mas, ya bulatan-bulatan kecil ya. Mungkin yang sudah paham bertulisan akan mengetahui pamor udah mas. Tentunya harapannya ya kita akan mendapatkan harta atau kekayaan. Ibarat seperti emas itu, seperti rujak emas. Pendaringan kebak, pos utah, rezekian. Kemudian ada belum lagi itu yang bentuknya bentuk luk dan bentuk lurus. Karena kecuali dua, ada garis lurus dan garis luk. Luk itu kelok-kelok. Luk 3, luk 5, luk 7, luk 9 dan seterusnya. Nah, sementara kita ketahui saja bahwa kalau di sekarang ini mungkin anten itu ya kita bisa lihat. Dan itu materinya sama, bahannya sama, tapi ketika berubah bentuk saja bunyinya sudah berbeda. Frekuensinya berbeda. Berbeda. Sehingga daya pancarnya, daya tangkapnya, terhadap energi juga berbeda. Maka di dalam itu kurang lebihnya juga seperti itu. Tapi buat lurus, dibuat berkelok-kelok, buat otomatis daya serap dan daya pancar isinya. Belum lagi bahan besinya banyak, ada 100 lebih bahan besi. Tentunya memiliki kualitas yang berbeda. Jadi unsur yang penting itu adalah unsur kandungan nikel yang bisa menyimpan energi. Nah, jadi tidak usah gumun, tidak usah heran ketika keris itu memiliki dikatakan kekuatan, memiliki kekuatan power, daya energi ya, yang di dalam istilah pertulisan disebut tuah atau angsa. Ini tulis yang angsa. Sebetulnya itu ada simbol-simbol harapan dan simbol doa. Belum bentuknya ya. Contoh lo 13 ini simbol dari kalau dalam Jawa ada kamukeng. Ya, kamukti itu. Jadi namakan orang sudah mukti itu berarti sudah mumpuni dalam segala bidang, sudah tercukupi segala sesuatunya sehingga dia dianggap tidak kekurangan apapun dalam hal kehidupan, dalam hal karir, dalam hal rezeki, dalam hal kebutuhan sehari-hari dan etika di dalam masyarakat itu sudah mukti dari hidup saja. Belum lagi simbol-simbol yang ada di pamor. Jadi tidak perlu heran. Jadi bisa dinalar ketika bahwa keris itu dia akan memiliki kekuatan. Kalau belum paham mungkin ya kita hanya anggapannya adalah hanya seperti mitos. Sehingga di era sekarang ya kita harus belajar bukan membedah mitosnya, kita ambil pengetahuannya. Oke, mungkin beralih ke Bro Dimas dulu. Nah, selaku milenial nih gitu. Mulai kapan sih bergelut dengan keris, kemudian tahu keris, kemudian akhirnya membedah ketertarikan untuk membedah ilmu pengetahuan sehingga itu setidaknya bisa menjadi sebuah pengayaan keyakinan kita bahwasannya dalam simbol-simbol budaya itu ada sesuatu gitu kan, ada sesuatu pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya. Bro Dimas, silakan.